Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina wat-taufiqa war-ridha. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah, salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di malam ini, malam yang diberkahi Allah ini. Kita kembali dipertemukan Allah dalam satu momen kebaikan, momen ketaatan. Mudah-mudahan ini secara tidak langsung adalah bagian dari syukur kita kepada Allah. Seperti yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Jika kita pandai bersyukur, pandai memakai nikmat, pandai mendekat kepada Allah, maka niscaya Allah akan menambah lagi nikmat itu. Dan nikmat terbesar yang kita minta pada Allah adalah nikmat kenikmatan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah. Salawat dan salam kita doakan buat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, penunjuk jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di malam ini kita akan melanjutkan pembahasan di bagian-bagian akhir dari pembahasan iman pada yaumul akhir, yaitu pembahasan surga dan neraka. Secara umum yang akan terlebih dahulu kita bahas adalah neraka, setelah itu baru surga. Dan memang dalam pembahasan kita tentang yaumul mahsyar sebelum ini, bahwa neraka itu berada di antara mahsyar dengan surga. Bahwa setiap orang, kata Allah di surat Maryam ayat 71, setiap kita akan mesti melewati neraka itu, melintasinya, mendatanginya. Siapa yang selamat dari situ, faqad faza fawzan 'azim. Berarti dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Berarti neraka dulu dilewati, baru bisa sampai di ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan ini juga kita akan secara umum akan terlebih dahulu membahas neraka daripada surga. Dan kita sepenuhnya di sini merujuk kepada kitab tentang surga dan neraka, bagian dari rangkaian kitab Yaumul Akhir yang disusun oleh Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar hafizahullah. Pembahasan pertama tentang surga dan neraka ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, adalah tentang setelah pada
Kan lalu kita berikan sedikit mukaddimah ya. Bagaimana Rasul menjelaskan surga neraka itu. Pembahasan pertama adalah tamhid, disebut di sini tentang makna ya, neraka itu. Jelas neraka secara bahasa itu artinya api. Api. Dan Allah mengambil kata api itu ya, untuk menerangkan tentang ad-darul lati a'addaha Allahu lil kafirina bihi al-mutamarridina ala syar'ihi al-mukadzibina li rusulihi. Satu tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang yang ingkar kepadanya, orang-orang yang kafir, kufur kepadanya, orang-orang yang mutamarrid, menentang syariatnya, orang-orang yang mendustakan rasul-rasulnya. Wa hiya 'adzabuhu alladhi yu'adzibu fihi a'da'ahu. Sekaligus neraka itu, api di sini adalah azab Allah. Azab Allah di mana di situ Allah menyiksa musuh-musuhnya. Wa sijnuhu alladhi yasjunu fihi al-mujrimun. Dia adalah juga penjaranya Allah. Disitulah Allah penjarakan mujrimin, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah akibat ujung ya. Jadi ada sebab, ada akibat, ada pangkal, ada ujung. Ini adalah akibat, ini adalah ujung nasib daripada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah. Kita berlindung kepada Allah dari tempat ini. Di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan wahiyal khizyul akbar. Dia adalah kehinaan yang paling besar. Di surah Al-Imran, ayat yang di antara ayat yang terkenal di surah Al-Imran, kita sering baca doa itu, Ustaz kita juga sering baca doa itu, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ya Rabb, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau itu siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya. Faqad akhzaita. Siapa yang Engkau masukkan ke neraka, berarti dia telah dihina oleh Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan orang-orang zalim itu kelak tidak ada penolongnya, seseorang pun, sesuatu pun. Atau di ayat yang lain, alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam. Tidakkah mereka tahu bahwasanya siapa yang menyakiti Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya bagi dia haknya adalah neraka jahanam. Jadi kalau ada orang memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, memusuhi Rasul, memusuhi sunnah Rasul, ya, memusuhi agama Rasul, berarti kata Allah, lahu, haknya, tidak ada yang lain, haknya adalah neraka, kecuali dia bertaubat. Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya itu. Dzalikal khizyul azim, itulah kehinaan yang sangat besar. Makanya sedari di dunia ini, oleh Rasulullah SAW, di antara doa, di antara isti'adzah, ya, permohonan Rasul kepada Allah agar dilindungi adalah agar dilindungi
neraka. Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari murkamu dan dari neraka. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Karena tidak ada kehinaan yang lain. Hina di dunia, tapi kalau tidak masuk neraka ya tidak ada masalah. Begitu kita diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau di dunia ini senang, di dunia ini mewah, di dunia ini mulia, tapi ujung-ujungnya ke neraka, maka itulah khizyul azim. Itulah kehinaan yang sesungguhnya yang paling besar. Karena kalau hina di dunia, sementara dunia itu sementara. Sementara dunia itu persinggahan. Kalau hina di akhirat, masuk neraka, maka dia tadi khalidan fiha. Selama-lamanya, ya, kekal, khalid, kekal. Innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Sungguhnya orang-orang yang merugi itu, orang yang merugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan merugikan keluarga mereka. Jadi di akhirat itu masih ada perhitungan di keluarga. Masih ada perhitungan dengan keluarga. Walaupun nanti kita satu-satu ya, hisabnya satu-satu. Tapi mengait kita dengan keluarga masih berlaku, masih ada. Nah, orang-orang yang merugi itu di hari kiamat itu mendapat neraka. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah kerugian di darul akhirah itu, masuk neraka itulah dia kerugian yang nyata. Ini ayat-ayat ini tidak sedikit. Ini hanya beberapa saja Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Kalau kita adalah orang yang biasa rutin membaca Al-Quran, maka kita akan temukan berulang-ulang informasi tentang neraka, pedihnya azab neraka, kerasnya siksaan Allah dan neraka itu berulang-ulang di dalam Al-Quran. Ya, bahkan datang dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka kalau Bapak Ibu baca Al-Quran nanti ada cerita tentang neraka, ayo berhenti dulu sejenak. Karena istilah neraka itu macam-macam. Ya, macam-macam. Bisa untuk menunjukkan tingkatan-tingkatannya, bisa itu menunjukkan jenis siksaannya. Ya, jenis siksaan. Nanti akan ada pembahasan, insyaallah. Jadi seperti itu. Ya. Sehingga dikatakan dalam kitab ini bahwa kita bahkan pena tidak bisa mengguriskan. Itu bahasa beliau. Tidak bisa mengguriskan betapa dahsyatnya, ngerinya neraka itu. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan. Sebagaimana nanti surga pun tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan kedahsyatan keindahannya. Begitu pula neraka. Tidak bisa lisan mengungkapkan detail bagaimana hebatnya neraka itu. Bayangkan saja. Jangankan api yang besar ya. Ada rumah, waliyahzubillah, ada rumah terbakar, kadang rumah salah apinya. Bara lamu bisa duduk di rumah. Jangankan neraka yang kata Allah nanti akan ada sifat-sifat neraka. Dijatuhkan dari bibirnya itu batu, kata Rasulullah SAW. Sampai ke dasarnya berapa tahun? 70 tahun. Lah habis lo cek generasi. Kok lah iya orang dari sejak dijatuhan batu tu tiba di dasar lah meninggal. Ya. Atau lah baranak lah bacucunya. Barukah sampai batu itu di dasar. Ini bukan kalau rumah cik, ya, tak berapa menit, berapa detik sih turun kita? Ya. Ini 70 tahun. Berapa besarnya tempat? Berapa dalamnya? Nah itu dikatakan Allah kekal tuh di dalamnya selama-lamanya. Yang sebesar rumah saja api. Ya. Itu kita tidak sanggup lama-lama di situ. Kalau ada api unggun saja lah, sagadang meja kok. Tidak bisa awak dakik-dakik mana. Tidak kuat kita.
Maka bagaimana caranya menggambarkan kehidupan di dalam neraka itu? Itu kan susah. Kan sulit. Cuma yang bisa digambarkan, yaitu sesuatu yang sangat pedih sekali. Ditambah pula di dalamnya bukan hanya api saja. Di dalamnya juga ada berbagai macam siksaan. Ada yang disetrika, bahasa kan begitu ya, bahasa Rasul. Ada yang dipukul, ada yang dipotong, ada yang dikuliti, ada yang Masya Allah. Apa penjara di dunia ini yang paling mengerikan penyiksaan? Oh, lebih dari itu. Lebih dari itu. Saya seorang Guantanamo seorang lebih dari Guantanamo. Makanya kadang-kadang para ulama kita, para pejuang agama ini ketika dipenjara, ketika disiksa, itu yang dibayangkannya itu. Ini belum seberapa siksaan neraka. Tidak bisa. Yang seperti itu. Makanya bisa mereka itu, beliau-beliau itu sabar luar biasa. Hal yang sama nih 2 hari ini Gaza digempur ya. Ada yang dapat berita? Gempur habis-habisan. Masya Allah. Bagi kita mendengar berita begitu, itulah lamun narako nagari. Tersiksa luar biasa. Tapi bagi orang-orang saudara kita, mudah-mudahan Allah kuatkan saudara kita di Palestina adalah. Ketika terus mereka membaca Al-Quran, ketika Al-Quran berada di kepala dan hati mereka, melewati ayat-ayat neraka itu, mereka merasakan yang begini ini belum ada apa-apa. Makanya tidak habis-habis generasi Palestina ini. Tidak habis-habis. Karena ketika pemahaman tentang surga dan neraka itu kokoh di dalam ini, dan mereka berada di jalan yang benar, berada di garis kebenaran, maka seluruh siksaan-siksaan di dunia ini bisa mereka terima, bahkan dengan sikap tertinggi, yaitu sikap ridho. Sikap ridho bisa diterima. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jadi itu diantaranya. Kenapa para sahabat juga bisa bertahan dalam siksaan-siksaannya. Bilal bertahan dengan siksaan majikan, atau ada beberapa sahabat lain yang bahkan dikuliti punggungnya dengan besi panas ya. Ada yang begitu ya, sampai-sampai ada yang melapor ke Rasul, ya Rasul, doakanlah kami agar bebas dari sini. Tapi Rasul itu gak pernah pula menjawab jangan kita mempercepat sesuatu. Kita ini seperti orang yang ingin mempercepat sesuatu. Kalau Allah bisa tentu, kalau Allah mau tentu bisa saja dilepaskan. Tapi bersabarlah. Bapak Ibu buka nanti bab-bab sabar ya dalam kitab-kitabnya para ulama. Akan kelihatan dari situ ada siksaan-siksaan kepada para sahabat dan bagaimana Rasul kemudian menerangkan ini hanya sementara. Ada siksaan yang lebih lama dari itu dan kita insya Allah tidak akan merasakan itu kalau terus bersabar di dalam beragama. Bapak Ibu jemaah begitu. Jadi macam-macam cara Allah menggambarkannya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat berdiam, tempat menetap. Seburuk-buruk tempat menetap. Tidak ada yang mau menetap di situ. Wa muqama, tempat berdiri. Hada wa inna lit-taghina la syarru ma'ab. Inilah dia. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas. Hati Bapak Ibu. Melampaui batas. Karena seluruh dosa adalah tughyan, adalah melampaui batas. Seluruh dosa yang dilakukan adalah melampaui batas. Mau dosa besar, mau dosa kecil, sikap dosa adalah melampaui batas. Begitu pula sebaliknya, setiap sikap yang melampaui batas berarti itu dosa. Sikap yang melampaui batas itu dosa. Inna lit-taghina la syarra ma'ab. Sungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas itu adalah tempat yang seburuk-buruk tempat kembali. Jahannam yaslaunaha. Itulah dia jahannam yang mereka akan dicampakkan ke dalamnya. Fa bi'sal mihad, dicampakkan. Orang masuk neraka itu bukan dipersilahkan. Tapi apa? Dicampakkan, dilemparkan ke dalamnya. Fa bi'sal mihad. Itulah
seburuk-buruk mihat. Mihat Bapak Ibu tahu? Mihat. Ada petuah pepatah atau sebagian mengatakan ini hadis Nabi ya. Setahu kami dari Imam Ahmad kalimat. Tulbul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Dari mahdin ilal lahdi. Kemana? Dari apa? Dari buayan. Dari buayan itu maksudnya apa itu? Dari buai sampai masuk ke dalam lahat. Di mahdun itu tempat tidurnya bayi, buayannya bayi. Kalau di lataan bayi itu di sini sabanta takaluk. Itu mahdun. Sekarang neraka pun Allah sebut sebagai mahdun, tapi disebut fabi'sal mihad. Adalah buayan tempat tidur yang paling buruk. Ada tempat tidur di situ. Ya, tapi itulah tempat tidur yang terburuk. Bapak Ibu jamaah dan maka dahsyatnya neraka itu, maka apa saja yang harus kita bangun di dalam diri kita untuk memahami, meyakini, mengimani tentang surga dan neraka ini, maka bahasan berikutnya adalah tentang sebuah kaidah yang ini disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mungkin di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah akan berbeda. Ya. Tazilah, Qadariyah, apa namanya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Apa itu? Bahwa surga dan neraka itu makhlukatan. Dia adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Makhluk Allah yang sudah diciptakan. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa hari ini, dengarkan hari ini. Sebelum manusia diciptakan, surga neraka itu sudah diciptakan. Sudah ada. Ya, walaupun nanti mungkin bisa jadi kalau ada yang dengan pengajian lain ya, atau pembahasan lain mungkin ada juga yang mengatakan oh tidak, dia belum diciptakan, tunggu dulu nanti kalau sudah kiamat baru diciptakan. Tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah berpandangan bahwa kedua-duanya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ilmu Allah sebagaimana yang Allah informasikan kepada kita bahwa kehidupan di sana adalah kehidupan yang kekal sesuai dengan kehendak Allah. Ini perlu kita garis bawahi. Kekal seperti yang Allah kehendaki. Karena dulu orang beko diadunya. Kalau surga neraka itu sama lo aja Allah. Nah, itu lo diadunya beko. Maka kita katakan dia kekal seperti yang Allah kehendaki. Sesuai dengan kehendak Allah. Kalau berubah kehendak Allah, mereka dibinasakannya surga neraka itu. Mana kita tahu itu suka-sukanya Allah, itu makhluknya. Itu makhluknya. Tapi informasi sampai hari ini dalam Al-Quran dikatakan bahwa kehidupan di surga neraka itu kehidupan yang kekal. Khalidina fiha. Kalau di neraka khalidina fiha, kalau di surga itu bahkan ditambah lagi oleh Allah. Khalidina fiha abada. Kan begitu. Ya. Selama-lamanya abad, berabad selama. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jangan terpengaruh pula kita dengan beberapa atau cara berpikir kita yang kadang-kadang dibisiki setan, ya. Tentang ini sabananya dosaku ini. Ini sabana. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran. Mari kita simakkan beberapa ayat dan beberapa hadis ya, yang akan kita sampaikan. Seperti kalimat Allah Subhanahu wa taala pertama di surat Al-Imran ya, ada tentang surga dan neraka itu dikatakan u'iddat, kalau surga itu u'iddat lil muttaqin. Kalau neraka nanti u'iddat lil kafirin ya. Surga sudah disiapkan, telah disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Surga. Sedangkan neraka sudah disiapkan dalam surah Al-Baqarah untuk orang-orang kafir. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Ini sama aja sederhananya begini. Ketika guru akan sekolah akan melaksanakan masa ujian, itu sudah disiapkan. Kalendernya sudah ada. Allah itu sebaik-baik yang merancang, menskenariokan sesuatu. Mungkin awak ini di sekolah yang jadi guru, yang jadi dosen mungkin. Kalau kamu memikian nanti, kalau gagal anak lo,
Ya, kalau lanjutnya apa hadiahnya apa, itu mungkin belakangan bagi kita. Tapi Allah SWT tidak. Belum lagi diciptakan manusia sudah disiapkan. Ya. Wa'iddat lil kafirin, wa'iddat lil muttaqin. Atau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ya. Sungguhnya jahanam itu kanat bentuk lampau. Adalah sesuatu yang sudah ada dan dia adalah mirsad. Dia tempatnya, modelnya itu sudah jelas. Mirsad. Apa itu mirsad? Neraka itu seperti tempat membidik. Ada di benteng-benteng pertahanan itu kan ada tempat membidik musuh. Nah, neraka itu seperti tempat membidik itu. Jadi ketika orang lewat di atasnya, ya, maka dia bidik. Dia tentukan bidikannya. Ini kan lah ada listnya tuh. Ya, siapa saja yang menjadi ahlun nar, ya, siapa saja yang akan masuk neraka itu kan dibidik. Mau jalan bagaimanapun dia caranya mau selamat di sirat itu, karena dia sudah dibidik. Neraka itu tempat membidik. Maka nanti ada beberapa riwayat menunjukkan dari dalam neraka itu akan ada makhluk-makhluk Allah yang menarik, ya, menyambut orang-orang yang jatuh itu dari sirat. Lit-taghina ma'aba. Dia adalah tempat kembali bagi orang-orang yang taghin, yang melampaui batas. Ma'ab, tempat kembali. Tempat kembali berarti apa tuh? Aduh ya. Ya enggak? Tempat kembali, tempat pulang. Kita pulang ke rumah yang sudah ada atau belum ada? Sudah ada. Disebut dia tempat pulang, tempat kembali. Maka kalau ada yang mengatakan neraka belum ada, ini bagaimana bahasa-bahasa begini Allah gunakan di dalam Al-Quran? Bagaimana? Kemana itu? Ya, apalagi kalau kita membaca bagaimana Rasulullah SAW Mi'raj, ya, digambarkan oleh Allah, oleh Rasul. Di di surat An-Najm, ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ketika Mi'raj itu Nabi kembali menyaksikan Jibril dalam wujud aslinya. Inda sidratil muntaha, ketika berada di sidratil muntaha, tempat tertinggi. Sudah di situ Nabi bertemu Allah, menerima perintah salat itu. Indaha, di sampingnya sidratil muntaha itu, di sisinya, di sampingnya, itulah jannatul ma'wa. Disitulah surga ma'wa. Itu berarti sudah ada. Ketika Nabi Mi'raj itu sudah ketemu dengan jannah itu, dengan surga itu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa surga neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita mengingat sebuah riwayat, ya, di di Sahih Muslim. Nah, katakan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, lamma khalaqallahu jannata wan nar, di saat Allah menciptakan surga dan neraka, digunakanlah fi'il madhi, kata lampau, kata kerja lampau. Itu sudah diciptakan Allah. Ketika Allah menciptakan surga neraka itu dulu, kata Rasul, arsala Jibril ilal jannah, maka Allah kirim malaikat Jibril ke surga yang baru diciptakan Allah. Faqala, lalu kemudian Allah berfirman kepada Jibril, ul izhab fanzur ilaiha, pergilah lihat surga yang telah kuciptakan itu, perhatikan. Wa ila ma'atattu li ahliha fiha, dan perhatikan apa saja yang telah aku siapkan untuk orang yang akan menghuninya. Fadhahaba, maka Jibril pun berangkat. Fanadhara ilaiha, lalu Jibril pun memperhatikan surga itu. Wa ila ma'addallahu li ahliha fiha, Jibril pun memperhatikan satu-satu
apa saja fasilitas nikmat yang Allah siapkan untuk penduduk surga kelak. Faraja'a, lalu kemudian Jibril kembali ke hadirat Allah. Faqala wa izzatuka, ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha. Tidak ada, kata Jibril. Setelah diperhatikan oleh Jibril hebatnya surga itu, maka kata Jibril apa? Tidak ada seorang pun kelak mendengarnya, kelak yasma' nanti. Tidak ada kelak seorang pun yang mendengarnya kecuali dia ingin masuk ke dalamnya. Mau itu mana nikmat surga. Kalau di dunia itu ada yang lama di sebagian orang, tidak lama di orang lain. Durian kini banyak tuh. Sabanya orang yang suku durian, mungkin hampir lo sabanya itu orang yang tidak suku durian. Tapi nikmat surga itu, kata Jibril, tidak satu pun orang yang mendengar saja dia tentang surga, mesti dia ingin masuk surga. Setiap orang akan seperti itu, mendengar saja. Ya. Fa'amara bil jannah. Maka kemudian Allah perintahkan agar tuliskan perintah agar surga itu diinginkan, diperintahkan. Kita diperintahkan agar kita menginginkan surga, agar kita meminta surga. Fahuffat bil makarih, tapi kemudian surga itu diliputi oleh makarih, oleh hal-hal yang tidak disukai. Wah, pisang aja durian. Di luarnya baduri, tapi di dalamnya itu. Faqala, Allah perintahkan surga itu, Allah sempurnakan dia, Allah tutupi dia dengan makarih, dengan hal-hal yang tidak disukai. Ya, nanti akan ada hadis Nabi yang paling ringkas mengatakan diciptakan surga, tapi jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka Allah pun kemudian memerintahkan Jibril, irja', kembalilah ke surga itu, fanzur ilaiha, lihat pula surga tadi. Wa ila ma'adattu li ahliha fiha, perhatikan apa yang sudah disiapkan, aku siapkan untuk penduduknya kelak. Maka berangkat pula Jibril ke situ, setelah Allah liputi surga itu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi di dalamnya nikmat luar biasa, ya. Faqal fanadhara ilaiha, lalu diperhatikan oleh Jibril, lalu kembali lagi kepada Allah. Wa izzatika, kata Jibril kepada Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khasyitu alla yadkhuluha ahad, sekarang saya khawatir tidak ada orang yang mau masuk surga. Setelah apa? Ternyata diperhatikan dari luar surga itu diliputi oleh keburukan, ke suatu hal-hal yang tidak disukai. Bukankah jalan menuju surga seperti itu? Jalan menuju surga itu tidak mudah, tidak nikmat, tapi sampai di surganya dijanjikan kenikmatan. Kemudian begitu pula ke neraka, disuruh pula oleh Allah Jibril ke neraka, perhatikan apa yang Allah sudah siapkan untuk ahli neraka, ya. Diperhatikannya, dilihat satu-satu, ya, oleh Jibril, dinaiki oleh Jibril satu-satu tingkatannya itu. Summa raja'a, dia kembali kepada Allah, dia sebut wa izzatika la yadkhuluha ahadun sami'a biha, tidak ada orang yang akan mau masuk ke neraka ini. Kalau dia mendengar tentang neraka, mesti dia tidak mau masuk neraka. Tapi Allah perintahkan pula neraka itu dibuat pula. Ternyata neraka kemudian huffat bisyahawat. Neraka itu diliputi oleh syahwat. Keinginan-keinginan yang indah. Keinginan-keinginan yang indah. Salirona lama. Summa qala, suruh balik Jibril memperhatikannya, lalu kembali lagi, wa izzatika laqad khasyitu alla yanjua minha ahadun illa dakhala. Aku khawatir ya Allah, tidak ada orang yang bisa selamat dari itu. Kenapa? Karena neraka itu diliputi oleh syahwat, keinginan-keinginan yang indah-indah. Begitulah Rasul menceritakan surga neraka di antaranya tentang surga neraka. Jadi perhatikan kita, dan ini banyak redaksinya yang begini-begini nih dalam hadis. Bagaimana neraka itu sudah diciptakan, ketika pertama diciptakan belum diisi, Allah suruh malaikat Jibril memperhatikan.
Lalu terjadi dialog seperti tadi. Dan dari hadis itu kita tahu bahwa perintah-perintah Allah itu ya, banyak sekali. Semua perintah Allah itu mengarah kepada surga. Semua larangan Allah mengarah kepada neraka. Semua perintah Allah itu mesti kebaikan. Semua larangan Allah mesti keburukan. Tapi itulah karena Allah sudah menciptakan tadi surga itu diliputi oleh apa? Makarih, hal-hal yang tidak disukai, disenangi, sedangkan neraka diliputi oleh syahwat, kesenangan-kesenangan. Tapi banyak juga akhirnya orang yang ngambil yang dilarang, mengambil yang berbahaya itu. Fakta. Sampai hari ini, sampai hari kiamat akan seperti itu. Jadi kita sajalah yang orang-orang beriman ini ketika sudah sampai riwayat ini kepada kita, sampai kalimat-kalimat Allah dan Rasul itu kepada kita, kitalah coba mengukur kehidupan. Kita ini sedang berhadapan dengan sesuatu yang itu bertemu ciri-ciri neraka atau ciri-ciri surga. Ciri-ciri jalan ke neraka atau ciri-ciri jalan ke surga. Kita yang menimbang kemudian, kita yang memilih dalam hidup ini, dalam amalan-amalan kita. Tapi begitulah Allah menciptakan surga dan neraka. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, seperti itu ya. Seperti itu penjelasan awal kita bahwa Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan, bahkan sudah disiapkan fasilitasnya semua. Tapi begitulah keadaannya. Allah a'lam. Silakan. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, yang berkaitan tadi kan neraka itu kan setiap kita akan menempuh neraka. Ya. Kemudian kan ada kisah yang mengatakan kalau kita sudah sampai di ujung neraka, sudah mau masuk surga, kemudian ada anak atau siapa yang protes, kemudian kita apakah itu kembali atau memang di dalam neraka itu juga sudah meniti neraka itu sudah jatuh ke neraka. Itu satu. Yang kedua, yang kita ini ya secara nyata kan banyak ulama-ulama yang paham dengan apa yang dibaca di dalam Al-Quran, tapi kok banyak ulama-ulama yang yang berpaling dari Al-Quran itu. Nah, itu kira-kira apakah dia tidak mengerti atau tidak bagaimana ya kira-kira itu. Kemudian ada kisah dulu saya kalau tidak salah pernah mendengar ada nabi yang diperlihatkan surga, kemudian dia masuk ke surga, kemudian dia tidak mau kembali. Itu apakah benar? Siapakah nabinya? Terima kasih. Nabi Idris. Barakallah. Yang pertama tadi tentang orang yang sudah sampai, lalu kemudian ada yang protes, masukkan lagi dia, masuk ke jatuh dia. Begini, dikatakan surga itu dalam Al-Quran mafaza, innalil muttaqina mafaza. Mafaz itu tempat yang diraih, tempat kemenangan. Ini kalaulah sampai ke sini, tidak akan ada sekalakannya. Dia ujung puncak kemenangan itu ada di surga. Kalau sudah sampai di situ, tidak ada balik ke belakang lagi. Berarti kalau nanti tarik tadi berarti masih di sirat. Nah, tapi orang di neraka, kalau di dalam hatinya ada keimanan, tapi dia ditakdirkan Allah masuk. Sebelumnya sudah pernah kita jelaskan ya, pada pertemuan sebelumnya. Ada orang yang masuk neraka itu bukan karena kekafirannya, tapi karena maksiat. Di hatinya masih ada iman, tapi dia maksiat yang belum sempat ditaubatkan kepada Allah dan belum Allah ampuni. Karena ada maksiat kok tidak ditaubatkan pun dengan kehendak Allah nanti, bukan sekarang, kehendak Allah nanti di mahsyar Allah ingin mengampuni. Itu kuasa Allah. Allah tidak punya wilayah ke situ. Nah, tapi ada orang-orang yang karena maksiatnya masuk ke dalam neraka. Tapi karena ada iman, maka dia kemudian dengan fadlullah wa rahmatihi, rahmat Allah, kemudian Allah angkat dia masuk ke surga. Ada yang seperti itu. Jadi yang seperti Bapak katakan tadi, apakah dia tuh sampai ke surga ditarik ke neraka? Tidak. Tapi apa? Sebelum sampai ke surga sudah masuk ke neraka. Kalaulah sampai di surga, tidak masuk neraka itu. Mafaz, satu, selesai. Itu istimewanya kalau sudah masuk surga. Makanya kita katakan dulu seindah-indahnya awak masuk surga lah sampai di dalam pintu surga, jangan di luar.
Nah, sampai di dalam itu Sarugol. Nah, sampai di situ dah tuh mau kak di pintu tuh sewa duduk lah. Alhamdulillah. Kalau tidak akan ada balik sudah. Tinggal nanti di surga itu, nah di situ juga ada. Kalau ada keluarga kita, anak cucu kita, orang tua kita lebih soleh dari kita, dia berada di surga yang tinggi. Maka nanti dia akan meminta kepada Allah agar dinaikkan sama dengan dia. Begitu. Nah, karena tingkatan-tingkatan surga tergantung amalan. Sedangkan anak terutama adalah amalan kita. Dan seperti itu. Itu tentang yang pertama. Yang kedua tentang ulama-ulama, wallahu a'lam. Kami tidak tentu ulama dan apa maksud. Ya dah. Itu Allah tahu kami itu. Kalau dikonfirmasi itu pasti ke beliau. Tapi rasanya kalau ada nama nyimpang, ya, nama nyimpang yang fatal, nah memang disitulah kemudian kita menyadari ternyata ulama itu manusia juga. Itu. Ya, sebagaimana kita yang tidak ulama ini ada peluang bertaubat, ulama itu pun juga punya peluang bertaubat. Sama. Nah, itu. Tapi kami tidak tahu. Kami kalau orang sudah di level ulama, mestinya dia yang pokok-pokok agama itu tidak beres. Bahwa nanti ada khilafiyah di antara ulama. Nah, di situ mungkin wallahu alam bagi kita itu keliru. Ternyata dia babnya bab khilafiyah. Di situ ulama itu ngambil pendapat lain yang bagi kita itu keliru. Bagi pendapat lain tidak keliru. Maka di situ tidak ada wilayah kita untuk mencela orang-orang yang berbeda pendapat dalam urusan khilafiyah. Kalau dia membentuk Islam Nusantara itu kan namanya sudah menyimpang. Nah, tentu tidak ngerti yang betul, Bang. Ya, yang seperti itu. Karena istilah itu muncul belakangan. Apakah kita punya kesepakatan untuk istilah itu adalah istilah kesesatan? Itu masalah. Itu istilah belakangan. Kok panjang pembahasan untuk mengatakan istilah itu adalah istilah kesesatan. Dan istilah-istilah dalam kehidupan duniawi ini kita tidak saja melihatnya dari sudut pandang istilah, tapi dilihat isinya. Isinya. Kalau isinya keburukan, semanis apapun, sebaik apapun istilahnya, maka itu tetap keburukan. Dulu sebaliknya. Buruknya istilah itu pakai bahasa Minang, pakai bahasa kampung, maksudnya istilahnya, tapi di dalamnya ada kebaikan. Surau, Pak. Surau itu dari bahasa apa tuh? Kampung. Nah, ada dalam istilah bahasa Arab surau. Yang ada masjid, musalla. Tapi karena itu kebaikan, sama nilainya, Pak. Ya musalla. Contoh sederhana. Jadi awak jangan tertipu pula dengan istilah. Dicari-cari banana dulu, anan di dalam istilah. Sianan membawanya, modelnya membawanya. Jangan-jangan beda ulama yang menyebut istilah Islam Nusantara, beda lagi isinya. Bisa saja. Wallahu a'lam. Kan begitu. Nah, kita kalau mau menilai para ulama kita sangat hati-hati. Ya, hati-hati sekali. Gitu. Lalu terakhir tadi tentang ada nabi yang Nabi Idris. Ya. Sering dalam kisah-kisah dikatakan seperti itu. Tapi para ulama kita sering pula, terutama di ilmu akidah, mengatakan kisah seperti itu termasuk kisah yang masih bisa didiskusikan panjang sekali. Ya, riwayatnya itu tidak terlalu kuat sehingga tidak bisa itu menjadi sesuatu yang diyakini sebagaimana kita meyakini rukun iman. Nah, tapi bahwa itu ada kisah, ada riwayatnya, ada. Ya, dalam kisah-kisah Bani Israel juga banyak, dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama kita. Kalau Allah berkehendak ada nabi yang begitu, kita mau ngapain, Pak? Ya, tapi kita tidak tahu nih. Makanya ini surga neraka itu soal sam'iyat, ini soal berita. Maka kalau untuk kejadiannya masuk ke pasal keimanan, nah itu tunggu dulu. Ya, tapi itu untuk memotivasi orang, ya, agar ayo dorong diri kita menjadi orang yang saleh, beramal seperti ini. Tidak ada masalah. Ya, begitu. Kemarin seperti tadi itu kalau memang Islam Nusantara ini perlu dikembangkan, itu perlu juga didiskusikan. Dan pokok-pokok nan jadi dikembangkan. Dan pokok-pokok saya banyak tidak salah saya. Ya.
Ini berubah itu. Nah, macam-macam beko tuh. Bahkan beko ada kekufuran itu datang dalam istilah-istilah Arab, bisa saja. Ya, bisa saja. Sekarang sudah sangat hebat orang bermain kata istilah. Di antara bentuk kerusakan manusia itu adalah kerusakan di bahasa. Di bahasa, Pak. Terutama kita orang Minang ini. Orang Minang ini di antara bentuk kemunduran kita adalah kemunduran di dalam bertutur kata. Ketika bahasa rusak, ketika tutur kata rusak, maka ada banyak kebaikan-kebaikan yang tidak bisa dilanjutkan. Bereskan ini dulu. Bereskan. Rasulullah SAW terakhir sedikit. Ketika beliau sudah mengajarkan Islam luar biasa. Sahabat Umar pernah bertanya, "Ya Rasul, saya tidak pernah mendapati orang yang lebih fasih secara lisan daripada dirimu." Fasih maksudnya apa? Pandai menyampaikan apa yang dimaksudkan hati dan pikiran dengan tepat kepada orang di depan. Itu fasih. Kata Rasul, kenapa tidak? Rasul hubungkan, kenapa tidak? Aku begitu. Sedangkan aku waktu kecil berada di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu di kampung. Artinya, manusia mulia itu 40 tahun baru kemudian beliau diangkat menjadi Rasul, diturunkan wahyu, diajarkan syariat, ya. Tapi pangkal pertamanya apa? Allah bereskan lisannya. Allah bereskan rasa di jiwanya, kemampuan bertuturnya. Dengan takdir Allah, beliau berada di Bani Sa'ad, di rumah Kalimatus Sa'diyah, belajar bahasa yang benar, rasa bahasa yang benar. Itu diantaranya. Sehingga kemudian jadi Al-Amin. Itu pokok-pokok modal Al-Amin itu di situ diantaranya, di tutur bahasa yang baik dan benar. Ketika itu rusak, maka rusaklah amanah. Rusak. Ini penting sekali hari ini kita menjaga betul bahasa yang beredar di sekitar kita. Itu mungkin waktu kita sudah masuk. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.